let me down. I think I'm losing my mind now. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video edukasi kali ini. Ini video terakhir saya sebelum UAS. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurtian dengan NPM 022724111042. Tantangan utama perbankan syariah di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat, keterbatasan produk inovatif dan persaingan dengan bank konvensional. Di sisi lain, peluangnya adalah potensi pasar yang besar karena populasi muslim, dukungan pemerintah melalui regulasi, serta perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah yang memungkinkan inovasi produk dan jangkauan yang lebih luas. Tantangannya, kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip syariah dan keunggulan produk syariah, sehingga skeptis atau tidak tertarik. Keterbatasan produk dan layanan. Produk yang tersedia terkadang masih terkesan terbatas dan belum banyak yang inovatif. Seringkali masih bergantung pada jenis produk murabahah. Persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah harus mampu bersaing secara efektif, baik dalam hal keuangan maupun layanan, dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Regulasi dan infrastruktur. Masih ada tantangan dalam hal regulasi dan infrastruktur pendukung, seperti standar akuntansi syariah yang belum seragam di berbagai negara atau sumber daya manusia yang komponen. Perselisih dan kepercayaan. Masih ada perselisih bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perbankan syariah dan bank konvensional, serta keraguan terhadap keunggulan finansialnya. Di sini ada peluang, potensi pasar yang luas dengan mayoritas penduduk muslim. Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk perbankan syariah. Dukungan pemerintah dan regulasi. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang kuat seperti UU Perbankan Syariah menjadi landasan penting untuk perkembangan sektor ini. Perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah. Adopsi teknologi digital dan fintech syariah membuka peluang untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif, mudah diakses dan terjangkau. Peningkatan minat terhadap investasi. Berkelanjutan minat masyarakat yang meningkat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan sosial menciptakan peluang bagi perbankan syariah. Momentum krisis ekonomi. Krisis ekonomi global dapat mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil, termasuk perbankan syariah. Sini ada pemanfaatan demografi generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z yang mahir menggunakan teknologi dapat menjadi target pasar yang sangat potensial dan sudah dijangkau melalui platform digital. Secara bank syariah di Indonesia dimulai dari Prakasa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan pelaksanaannya melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada November 1991 yang kemudian mulai beroperasi pada Mei 1992. Perkembangan lebih lanjut didorong oleh pengesahan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas membedakan bank konvensional dan syariah.
serta UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum khusus bagi perbankan syariah. Sini ada prinsip dasar syariah mencakup nilai-nilai universal seperti tauhid, mengisahkan Allah, keadilan, kemaslahatan, manfaat bagi umat manusia, dan keseimbangan antara kebutuhan spiritual serta material. Dalam ekonomi, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pelarangan riba, pembagian risiko dan keuntungan, transparansi, serta distribusi kekayaan yang adil. Tantangan dan regulasi meliputi kompleksitas, ketertinggalan regulasi dengan perkembangan teknologi, biaya kepatuhan yang tinggi, kurangnya pandangan terpadu bagi regulator, serta penegakan hukum yang adaptif dan efisien. Industri seperti keuangan dan digital menghadapi tantangan spesifik terkait keamanan data, persaingan pasar, dan kepatuhan terhadap peraturan baru seperti perlindungan data pribadi atau UU PDP. Tantangan yang dihadapi regulator, ketinggalan zaman. Regulasi seringkali tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi baru seperti digitalisasi dan kecerdasan buatan sehingga menciptakan hambatan baru. Kompleksitas dan biaya kepatuhan. Jumlah peraturan yang terus bertambah dan kompleks membuat tim kepatuhan menghadapi beban kerja yang berat dan peningkatan biaya operasional. Banyak perusahaan kesulitan menavigasi berbagai persyaratan dan standar yang berbeda. Kurangnya pandangan terpadu. Regulator sering menggunakan sistem yang terpisah untuk fungsi yang berbeda, misalnya perizinan, inspeksi, sehingga sulit mendapatkan gambaran menyeluruh tentang entitas yang diatur. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Penegakan hukum yang adaptif, menegakkan hukum yang di era digital dan terhadap kejahatan siber memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien. Tantangan dalam industri spesifik. Sektor keuangan. Penipuan dan kejahatan keuangan yang meningkat. Memenuhi persyaratan permodalan seperti ekuitas minuman. Menyesuaikan dengan regulasi baru seperti mata uang kripto dan aset digital. Dunia digital. Melindungi data pribadi sesuai dengan UU PDP. Mengatasi dominasi pasar oleh Big Tech dan memastikan persaingan yang sehat. Melindungi konsumen dan ancaman siber. Solusi potensial. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Berkolaborasi dengan entitas yang diatur untuk memberikan panduan yang jelas serta mendukung edukasi mereka tentang kewajiban kepatuhan. Memanfaatkan teknologi. Menggunakan solusi teknologi untuk menyederhanakan proses kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memberikan pandangan terpadu kepada regulator. Melakukan peninjauan dan reformasi regulasi, melakukan penataan ulang regulasi, menyeleksi undangan-undangan dengan lebih ketat, dan memperbarui peraturan yang usang untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Kerjasama antar negara. Mengingat ekonomi yang global, kerjasama antar negara dapat membantu menghadap tantangan regulasi global secara efektif. Persaingan dengan bank konvensional mencakup perdebatan mengenai prinsip operasional bunga PS bagi hasil, produk dan layanan yang ditawarkan, serta faktor-faktor seperti jaringan, literasi masyarakat, dan teknologi.
Bank konvensional unggul dalam variasi produk dan jangkauan jaringan fisik, sementara bank syariah memiliki keunggulan dalam kepatuhan syariah dan bagi hasil. Tantangan bagi bank syariah meliputi literasi masyarakat yang lebih rendah dan jaringan yang terbatas dibandingkan bank konvensional. Peluang utama teknologi finansial atau fintech adalah meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat dan menyederhanakan transaksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai solusi seperti pembayaran digital, lending, crowdfunding, dan investasi. Selain itu, fintech juga membuka peluang untuk inovasi kebijakan moneter dan pengembangan produk keuangan syariah. Di sini ada peluang fintech. Peningkatan inklusi keuangan. Fintech memungkinkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak memiliki rekening bank. Kemudahan dan efisiensi transaksi. Sistem pembayaran digital, dompet digital, dan mobile banking membuat transaksi menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran antar bank dan memperkuat kebijakan moneter. Akses permodalan peer-to-peer atau P2P, lendang dan crowdfunding memberikan akses pemodalan bagi individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penelitian Central Bank Digital Currency atau CBDC dapat menjadi alternatif uang tunai yang memungkinkan bank sentral mengendalikan peredaran uang lebih efisien, layanan finansial yang lebih luas. Aplikasi perbandingan produk keuangan dapat membantu pengguna membuat keputusan finansial yang lebih baik, misalnya pinjaman, asuransi, investasi. Peluang untuk inovasi fintech syariah dalam kegiatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswah. Penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan industri fintech menciptakan banyak lapangan kerja baru di berbagai bidang seperti developer, analisis risiko, produk manager, hingga customer experience specialist. Dukungan kebijakan ekonomi. Kontribusi fintech dalam mencapai target strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI. Protein untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi berkelanjutan. Adopsi teknologi seperti artificial intelligence atau AL untuk kredit scoring yang lebih inovatif menjangkau sektor yang sebelumnya belum terseru. Penggunaan big data membantu memahami tren konsumen dan menciptakan strategi bisnis yang lebih relevan. Kesadaran masyarakat adalah pemahaman, pengetahuan, dan kepedulian terhadap suatu kondisi yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Kesadaran ini bisa mencakup berbagai aspek seperti kesadaran akan lingkungan, kebersihan, kelestarian alam, kesadaran hukum, dan kesadaran kewarganegaraan atau hak dan kewajiban. Kesadaran yang tinggi mendorong partisipasi efektif dan perubahan perilaku positif, sementara rendahnya kesadaran dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Aspek-aspek kesadaran masyarakat. Kesadaran lingkungan merupakan kepedulian terhadap kondisi lingkungan alam,
seperti pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan hidup, dan mencegah bencana. Kesadaran hukum. Adanya pemahaman dan pengakuan terhadap hukum yang berlaku yang mendorong masyarakat untuk bertindak tertib dan menghindari pelanggar. Kesadaran kewarganegaraan, pemahaman individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mendorong partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tingkat kesadaran masyarakat tinggi menandakan masyarakat yang memiliki pemahaman dan peduli terhadap isu-isu tertentu sehingga mampu berperilaku positif dan partisipatif. Rendah menunjukkan adanya kekurangan pemahaman dan kepedulian yang dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti membuang sampah sembarangan atau mengabaikan peraturan. Dampak rendahnya kesadaran masyarakat, kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor, ketidakpatuhan terhadap hukum, ketidakpartisipasian dalam program-program pembangunan. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi dan sosialisasi, memberikan penyuluhan, kampanye, dan pendidikan agar masyarakat paham akan pentingnya suatu isu perubahan perilaku, mendorong tindakan nyata dari individu seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau memanfaatkan transportasi umum. Partisipasi aktif, mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti dan program pengelolaan sampah. Sanksi dan hukum, menerapkan sanksi atau teguran bagi pelanggaran meskipun harus dibarengi dengan pendekatan persuasif. Inovasi produk adalah proses menciptakan atau meningkatkan produk atau jasa yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang harus berubah dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kualitas dan mempertahankan daya saing di pasar inovasi yang bisa berupa pengembangan produk baru secara radikal maupun penyempurnaan bertahap atau inkremental dari produk yang sudah ada. Ciri-ciri inovasi produk: menciptakan atau meningkatkan produk bisa berupa penciptaan produk baru sama sekali atau penyempurnaan produk yang sudah ada, memenuhi kebutuhan pelanggan, bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja, fitur, fungsionalitas atau desain produk. Meningkatkan daya saing, membantu perusahaan untuk bersaing di pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Contoh inovasi produk. Produk baru. Gojek yang memulai sebagai layanan ojek online dan berkembang menjadi ekosistem layanan transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi. Penyempurnaan produk, formulasi baru untuk produk perawatan wajah alami seperti oval agar lebih sesuai dengan tren kecantikan. Produk dengan fitur unik, koper dengan rak yang memungkinkan pengguna untuk menata barang dengan lebih rapi, atau semprotan lemon untuk mengeluarkan jus lemon dengan mudah. Baik, itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I need you right now. So don't let me